Selamat datang di podcast Obrolan Baik, di mana selalu ada kebaikan di balik upacara bendera yang banyak tragedinya. Perkenalkan, nama saya Ara dan teman saya Didra Rashid. Halo, apa kabar? Kamu Aduh, bareng ntar anak kita kembar sweet dulu lah. emang iya? Iya, harus. Kok sweet? Ini kalau di Jakarta mah flip flop. Gimana tuh? Flip flop. Aku nggak tahu. Jadi kalau lo mengucapkan dua kata yang sama berbarengan, Iya. terus lo begini dulu. Terus, Ini nggak usah. oke. Terus lo keinginan lo apa nih? Oke. Yang lo lagi pengenin deket ini gitu. Oke, udah. Terus dalam kepala lo milih flip apa flop. Siap. Nanti pas 1, 2, 3 lo sebutin. Siap. Kalau berbeda, keinginannya terwujud. Oke, Rang. Kalau sama, nggak terwujud. Belum terwujud. Hitung, Rang. 1, 2, 3. Flip. Ya. Padahal gue pengen ke Paris. Oh iya? 17 Agustus nanti. Tapi undangannya juga nggak ada lah, ngurus visanya. Berarti juga. bukan hari ini. Ini bisa dimatiin dulu gak flip vlog kita deh? Ini ada. Oh, dia juga punya cerita tentang upacara katanya. Oh gitu. Ih, pas banget dia. Nah, sebelum itu kita bahas ini dulu aja, Dit. Jadi hari ini kita bahas tentang upacara. Iya, upacara. Khususnya upacara adat ya. Ya, upacara bendera merah putih kan? Bendera merah putih. Nah, yang selalu kita ingat pasti kan momen-momen dari SD sampai SMA. Kalau aku dari SD sampai SMA, setiap Senin udah pasti upacara. Nah, aku culture shock pas sampai Jakarta. Kenapa? Kadang ada upacaranya, kadang enggak. Nah, ini saya mau nanya langsung ke Ya, alumni SMA 44. salah. 43. 61. Ih, 44 bareng. Ya, Termasuk SMA unggulan itu ya, 61 tuh. bener. Dan termasuk paskibrakanya juga serius karena Oke. kayak ikut acara terus, lomba terus, menang terus dan sampai akhirnya untuk apa ya melanjutkan tradisi paskib di SMA 61 dulu kita sampai bikin lomba akhirnya gitu Oke. untuk biar terus adalah tradisi itunya. Dan gue termasuk, seingat gue memang bener kata lo ada yang minggu ini enggak, minggu depan iya. Cuman ada kalanya memang tuh tiga kali dalam sebulan itu upacara. Oh, tapi ada satu minggu yang enggak? Sama sekali enggak? Bahkan ada yang kebalik kalau nggak salah. Jadi seminggu tuh di minggu keempat doang. Oke. Biasanya antara ada acara apalah gitu. Di sekolah. Atau misalnya ada acara-acara tertentu kayak apa puasa kan nggak Oh, diganti, iya. biasa diganti tadarusan atau apa kan Betul, biasa gitu. pengajian. Nah memang kalau lu setertib itu kalau di Iya, sana dari selalu Senin. Selalu setiap Senin nggak ada. Nah, mungkin juga yang gua tangkap pas gua ke kota tuh ke Jakarta karena kelasnya. Lu pakai bedak ya? Emang ada, Pak? Bener? Enggak. Masa sih? Iya. Ya? Pakai pons nggak disiram kan lo? Gue tahu lo. Itu zaman dulu Oh, iya, udah, Jangan sorry. ceritain. Sorry, kenapa? Cik. Jadi kalau di Pandeglang kenapa setiap Senin dilaksanakan upacara bendera di sekolah terutama dari SD sampai SMA? Karena kelasnya sedikit jumlah siswanya. Jadi misalnya kelas IPA-nya cuma 2, IPS-nya cuma 2. Gimana? Kalau di SMA kan ada IPA 1, IPA 2. Iya. Nah, kayaknya kan Siswanya? kalau di kota kan banyak kan kelasnya enggak ya? Iya, siswanya berapa tadi? Siswanya satu kelas 40 orang. Oh, tadi kata lu 2 doang. Kelasnya. Kelasnya. Nah, nggak nyimak nih. Kok bedak gue, sorry. Baru pulang dari Surakarta ya. Dari Mangkunegaran. Waduh. Colomadu, bro. Pabrik gula. Pabrik gula betul, Colomadu. TJ kan nulisnya. TJ, iya. Nah itu jadi kayak mungkin karena siswanya terlalu banyak dan kapasitas lapangannya nggak sebanyak siswanya sehingga harus ganti-gantian. Senin ini kelas 1 doang, Senin ini kelas 2 doang. Yang pesertanya? Yang jadi peserta upacaranya, iya nggak? Kalau yang jadi petugasnya? Kalau gua antar kelas, muter. Muter kan? Oh Iya. ya, sama. Sama. Itunya sama muter. Jadi setiap kelas tuh pasti ada deg-degannya tuh. Kebagian. Iya, tiap minggunya. Posisi apa yang paling yang pernah? Ini kayaknya pengalaman lucu. Aduh, pasti lucu lah. Ayo dong. Enggak, gue privilege malah. Boleh. Jadi gue dari SMP kan SD kalau gue SD malah kurang tertib, Ra. Oke. Karena gue dulu SD swasta itu dan campuran dan SD-nya modelannya satu gedung tuh ada gedung SD, SMP, SMA. Oke, jadi bingung lah. Bingung lah, terus kayak itu rame banget dan ingatan gue agak caur ya. SMP. Iya, lebih
kental di SMP. Jadi SMP. karena gue sudah mengenal musik saat itu Keren. dari SMP, hampir bisa dibilang setiap upacara, kalau yang normal-normal gue nggak pernah ada di lapangan. Cara gue bermain Di kantin. Iya. karena waktu itu gue bantu-bantu jual gorengan kan. Iya. Gue waktu itu antara sudah menjadi paduan suara Oke. atau main musik piano, Oh, mengiringi. mengiringi paduan suaranya. Oh. Jadi hampir bisa dibilang kalau misalnya SMP 1, 2, 3 nih, paling kelas satunya doang di 3 bulan pertama belum ada kegiatan kan, Oke. masih jadi warga aja kan. Jadi peserta Set, upacara. peserta, dak, udah di tempat adem terus. Oh iya benar. Gila. Karena upacara pasti identik dengan Panas matahari terik. Senin pagi kan, Jadi- sakit perut. Nah kalau lu gini, Jadi kalau lu lebih sering di koridor itu, Iya. guru bareng guru. guru-guru pembina upacara Gua- paduan suara musik. Gokil bro, VIP. Di Jakarta udah diiringin pakai itu. Udah. Gua kan. Pengen tahu Ra, di sana gimana? Aku Sama konduktornya gimana? oh dia mah. Pengen tahu. Sa. Pengen tahu kan Iya. teman-teman pada nggak tahu. Iya. Jadi kalau upacara di sana, posisi aku yang pengalaman paling seru pernah jadi pemimpin upacara. Wih. SD, justru SD kalau gua. SD. Ditunjuk nggak ngerti kan, ayo-ayo aja kan pemimpin upacara. Kayak Bisa gue. Baset. Terus kata si pembinanya, balik badan. Hah? Balik badan. Baliknya balik kiri tapi gue salah. Ih. Salah balik kanan. Salah diketawain kan. SD, nggak apa-apa. SD. Terus Tapi SD kayak udah gede ya, maksudnya kelas 5, 4 gitu. iya kelas 5, kelas 6. Cuman kan di situ gue diketawain banget. Wah. Karena jadi pemimpin upacara susah. Karena lu harus balik badan, hormat Ya. gerak ke pesertanya, balik badan lagi, lapor upacara siap. Nah, itu saya nggak tahu. Belum lagi suara kan. Belum lagi suara. Kalau Ih. lagi kalau lagi Tegak. Kan suka gitu. diketawain. Tapi udah. itu masa nggak ada latihannya, Ra? Kok lo nggak tahu? Ada latihannya gampang, tapi kan demam panggung pas itu. Oh, Anak 5 iya, SD. iya. Udah tuh SMP. Kejadian. Pas SMP tuh aku Iya. jadi protokol upacara. Protokol tuh yang mananya tuh? Menyanyikan lagu Anjing. Indonesia Raya. Gila. Ntar lu selek lu. Kenapa Terus, bro? terus. Bener, orang-orang sampai pangling, ini suara siapa? Pas keluar, Syara Si anjing, gitu. Korean anjing gitu. Benar, tapi alasannya emang males panas-panasan sih sejujurnya. Kacau. Karena kebetulan gue bagus di pembacaan itu, guru-guru pada Bagus. senang dengan suara gue. Artikulasi lu Bagus. gimana lu, coba contoh dikit. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu kan sekarang. Terus? Seingat lu zaman dulu suara lu gimana? Waduh, gimana? Lupa, nggak usah lah. Ah, nggak usah ya. Udah Ya. gitu, sisanya jadi dirijen. Betul sekali. Mantap. Jadi dirijen bukan hal yang mudah, Mudah. bro. Karena itu kadang kan dirijen ada yang modelannya untuk peserta paduan suara doang, ada yang ke seluruh kan. Betul. Nah, lu yang mana? Gue yang ke paduan suaranya aja. Paduan suara aja. Mudah kalau itu kan. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Birama? 4/4. 4/4. Nah, Didra pernah punya cerita lucu nih teman-teman di Pandeglang nih di sekolah mamaku. Waktu itu Nggak ada. nggak usah disebut lah sekolahnya. Iya. Waktu itu ada perpisahan kan, perpisahan. Kita kalau nggak salah ngisi ya. Kita jadi pemain Band. Tamu lah, band tamu gitu. Betul. Pengisi acara, terus ketika ada Indonesia Raya kan, ya. Tangannya kan di sini kan 1, 2, 3, 4 ya, biasa gitu ya. Normalnya ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Lu bayangin Didra harus konsentrasi di tengah distraksi dirian. Begini, apa habis? Indonesia, tanah airku. Nah itu ngapain? Student tanah Gitu. Itu. Bener, jadi pentingnya. Aku kaget. Ya pentingnya Pemerataan pendidikan. pemerataan, bener. Terutama di- Jangan pendidikan yang apa ya, eksak aja. Bener, gitu. bener. Yang kecil-kecil seperti upacara juga penting. itu Kak. penting, apalagi Nah, diri. Ara udah ketemu belum kenapa jawabannya begitu? Atau lu dapat memori lama yang dulu emang begitu soal diajarinnya? Sama gurunya kita mah kan taunya. Nah, cuman yang menarik kan emang kalau di daerah tuh nggak ada guru seni budaya gitu. Oh, Adanya tapi- guru bahasa Jerman Yang? menyenangi band, jadi ngajar musik gitu. Oh, memang Emang ini nggak ada ya. lulusan yang pendidikan musik Saat gitu. lu, angkatan lu dulu. Betul. ya. Jadi nggak tahu ilmu 4/4 gimana. Ya Iya. udah deh. Sat.
Enggak usah. Ini mic PBB, bro. Hati-hati, bro. Konferensi nih. Konferensi. Gitu. Oh, jadi kayak gitu. Betul. Terus masalah pingsan-pingsan, Ra, tuh sering Pingsan, tuh. kesurupan, sakit kuning. Enggak. Ini jadi seru banget ya pengalaman upacara kita ini. Kayaknya kalau enggak, kayak Rangga juga sehari pingsan aja udah cukup. Nggak ada kesurupan, sakit kuning. Apa kayak gimana? Kalau lu aneh. Iya. Kalau gua yang Betul. Coba gimana? katanya nggak percaya mistis. Coba yang nggak aneh sih Kesurupan, gimana? bro. Upacara. Wih, apaan tuh? Gitu, ada yang kesurupan, bawa ke UKS, gitu. Terus ada yang pucat pingsan, ternyata sakit kuning. Beneran ini nggak? Ini Nggak apa-apa. zaman dulu kan ada hepatitis kan di era Bener, kita tuh banyak ya. hits kan menguning, ininya menguning. Sekarang udah nggak ada sih kayaknya penyakitnya hepatitis. Udah beda, udah ganti lagi, bro. Bener. Ya pokoknya kalau dulu upacara ada yang pingsan, Iya. sakit kuning, kesurupan itu udah. Iya. Sama apa Ini lagi? jagoan-jagoan yang nggak bawa atribut. Bener, nggak lengkap. Nggak lengkap di depan biasanya. Bener, dihukum. Besoknya gitu lagi. Besok kayak gitu lagi. bener. Suruh pakai sepatu hitam, pakainya putih. Iya, bener. Kenapa ya? Dan upacara, Ra, apa yang lo dapat sih? Sekarang nih, pas umur sekarang, efek upacara atau gimana? Melatih kedisiplinan sebenarnya. Kedisiplinan terus? Kalau aku sih melatih kedisiplinan, terus melatih mental di tengah Banyak orang. matahari. Oh, matahari, benar-benar. Terus gua entah kenapa paling suka baris di depan justru. Oh, Orang kan di belakang enak bisa ngobrol. Iya. Sebenarnya kalau kita jadi pembina, si anjing kelihatan semua Kelihatan kan lu mau sebenarnya. ngobrol gimana juga. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau gue sih gitu. Melatih kedisiplinan sama mental. Kan pancaran sinar matahari. Oh. Kena anak-anak SMP kan udahnya Gimana? Oh iya iya. bau saklar, bro. Saklar bengeng. Iya, apalagi kan menurut gue itu kegiatan yang bener kata lu, kalau orang yang nggak biasa bangun pagi itu sarapan, itu kan sebenarnya butuh sarapan juga, ragu banget. Iya. Karena kan kalau nggak sarapan jadinya pingsan, lemes dan lain-lain, dan itu disiplinnya dari situ tuh udah dididik. Dan yang kedua, menurut gue upacara yang berasa efeknya ke gue itu adalah ajang tampil paduan suara. Oke. Dari situ, dan efek mendalamnya lagi adalah dengan ajang tampil paduan suara, orang jadi tahu lagu nasional. Lu Itu showcase-nya tuh. Iya. Jadi kalau gua sih dapat, ini baru kepikiran kok tadi. Apa ya efeknya? kayak dari dulu. Enggak dari Keren dulu. banget Dulu kan kalau nggak sadar, bro. Iya sih dulu mah. Mabok gua dulu. Ini baru sober kan, set. Ternyata efeknya itu. Ketika gua jadi paduan suara, ada efek, ada showcase, kesempatan showcase ya cuma di upacara. Oke. Kalau nggak lomba, upacara, apalagi kan nggak ada. Iya. Terus selain itu, dari pemain anggota paduan suaranya jadi mengerti lagu paduan suara, dari anggota upacaranya jadi kenal itu lagu. Iya benar. Gitu kalau dari gua. Dalam juga ya ternyata. Iya. Nah tapi lu penasaran gak sih sebenarnya sejarah upacara tuh dari kapan? Mm-mm. Jangan-jangan dari sebelum kita merdeka aja emang udah ada upacaranya. Bener banget. Dan Dilansir dari detik.net. nah Gue nggak mau bahas itunya, belum bahas itu sebenarnya. Gue penasaran. yang menarik apa? Upacara artinya apa sebenarnya gitu. Ini ada sisi lain nih dari Stahen Empuk Turun, anjir apa sih? .ac.id kayaknya. STAH. Oh, sekolah tinggi nih kayaknya nih. Dinyatakan bahwa upacara berasal dari bahasa Sanskerta artinya mendekat. Menurut Wiyana 2097. Upacara berasal dari kata upa dan cara. Oh, waduh. Kalau ini banyak ya teman-teman bisa download. Iya, tapi baru tahu. Iya, upa dan cara, karena gue tadi tuh ke connect-nya juga upacara kan nggak cuma upacara bendera ya. Iya, upacara adat. Upacara adat, upacara peresmian apa, Iya, upacara pelantikan. betul. Upacara banyak tuh yang tanggal-tanggal yang kita tanggal merah tapi kita harus upacara tuh. Iya, Itu tuh. ada upacara Hari Kesaktian. hari kesaktian, Misalnya. setengah tiang. Iya, betul. Itu gitu bener. kan. Segala-segala ada upacaranya. gitu. Dan tapi kalau menurut arti yang umum di KBBI sih, kegiatan rutin yang sering dilaksanakan hampir di seluruh instansi. Ini adalah upacara, dan arti upacara adalah upacara resmi secara militer yang dilakukan oleh instansi pemerintah pada setiap tanggal 17 dan pada hari-hari nasional, disertai penaikan bendera Sang Merah Putih. Oke. Ini kalau menurut KBBI kayak gitu.
Tapi ternyata fun fact-nya juga ada katanya. Oke. Ya tadi Ara tanyain kapan sih sebenarnya ini diresmiin atau gitu, ada di undang-undang. Kita bacain aja nih ya. Iya dong. Fun fact, pelaksanaan upacara bendera di lembaga pendidikan baru diwajibkan dalam Permendikbud RI nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti atau PBP. Sementara tata upacara bendera diperinci dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara di sekolah. Gitu. Padahal baru 2015 ya. Tapi Iya. kita dari dulu ya, tapi ya. Iya. Pelaksanaan upacara bendera di lembaga pendidikan baru diwajibkan. Oh, makanya itu kali beda-beda. Kalau di Pandeglang dari dulu emang udah wajib sih. Ya. Kalau sekarang On off, di Jakarta. on off, ada yang gitu. Iya, benar-benar. Benar. Nah, terus nama lain bendera merah putih Oh iya. memiliki 3 sebutan yang berbeda. Bendera pusaka, Ya. sang saka merah putih, dan sang dwi warna. Oke. Bendera pusaka merupakan sebutan untuk bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu. Fatmawati. Iya benar, emang kamu pintar banget nih. Nih, Tadi udah baca juga soalnya. terus ada fakta apa lagi? Nah ini katanya nih foto-foto menarik tentang upacara asal tuh dari mitologi Austronesia. Di catatan sejarah, warna merah dan putih yang terdapat dalam bendera Republik Indonesia berasal dari mitologi Austronesia yang melambangkan tanah dan langit. Di mana tanah bermakna Tanah dan langit. iya, itu Merah putih. merah dan putih itu bermakna tanah dan langit. Keren. Tanah tuh tempat kita berpijak dan langit yang dijunjung. Widih. Jadi peribahasa. Iya, aku kira mah karena kita dijajah Belanda, birunya disobek udah aja beres. Iya. Itulah kadang kan sejarah itu kan menurut siapa yang menang ya. Waduh, ditulis oleh Langsung aja Ra, nih yang ketiga nih. Betul. Ada tulisnya dari warna panji Kerajaan Majapahit. Nah, contohnya Kerajaan Kediri nih misalnya nih ada bendera perang Sisingamangaraja 9 dari tanah Batak. Kerajaan Bugis yang juga menggunakan ternyata bendera merah putih. Oke. Pemilihan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji Kerajaan Majapahit yang memiliki 9 garis berwarna merah putih dan tersusun horizontal. Pernah lihat nggak? Apa tuh, Kak? Jadi benderanya Majapahit itu kayak bayangin bendera Amerika tapi nggak ada kotak kecilnya. Iya. Jadi merah putih merah. Itu Majapahit kayak gitu. Ih, keren ya. Merinding gua. Widih. Ada fakta apa lagi? Ini sejarah awal upacara ternyata ada guys. Ada Kita nih. udah dapet nih infonya. Sejarah awal upacara bendera. Ternyata di zaman penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, sekolah-sekolah di seluruh wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang diwajibkan mengadakan upacara bendera dan penyanyian lagu kebangsaan setiap hari sebagai simbol hormat kepada kaisar. Kalau Jepang dulu. Iya. Iya. Terus Karena apa lagi? upacara pengibaran bendera menjadi suatu kebiasaan pada masa penjajahan Jepang tersebut, tidak heran bahwa upacara tersebut juga dilaksanakan di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai simbol penggantian penguasa di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Maka selanjutnya upacara pengibaran bendera masih dilakukan hingga sekarang. Betul, dan aku sih melihatnya yang menarik tadi kalimat yang terakhir itu, simbol pergantian kekuasaan gimana sih? Kan jadi kayak dulu tuh, wah gila ya. Waktu kita masih gue bayangin nih, masih dijajah lagi. Dijajah. Bisa ya pakai lagunya dia, apa maksudnya ininya dia, tata cara baris mereka. Suatu saat ketika itu kita akan pakai itu. Manifest sampai akhirnya yaudah gue pakai cara lo. Keterusan kayaknya gitu. Benar. Karena yang fakta agak undergroundnya sebenarnya pemimpin kita presiden pertama katanya nggak suka sebenarnya upacara. Oke. Dan upacara setiap memperingati itu katanya dulu konsepnya tuh seperti festival. Aku dapat info kayak gitu sebenarnya. Cuman ini masih belum valid. Silakan kalau ada yang tahu fakta selengkapnya boleh kasih tahu. Betul. Karena bisa jadi mungkin kalau festival akan lebih maknanya lebih dalam dan nggak sekaku itu. Plus minus lah. Iya, itu masih jadi perdebatan. Perdebatan juga tuh. Betul sekali. Nah, kalau aku punya poin pentingnya, bahkan ketika kita dijajah pun kita bisa melihat hal baik dari penjajah Jepang. Iya. Yaitu sisi itunya, menghormati itunya. Jadi kita jadi ada upacara ya karena dijajah sama Jepang. Iya. Kita ngelihat tuh orang-orang pada baris diwajibin gitu. Kalau gue juga ngeliatnya nilai baiknya adalah disiplin itu nggak bisa sekali dua kali, tapi butuh rutinitas
sampai akhirnya jadi habit ya. Betul sekali. Jadi untuk jadi bangsa yang kuat, bangsa yang disiplin, mungkin perlu ada acara-acara rutin yang lainnya yang mungkin kita bisa adaptasi dari yang lainnya, apalagi kan banyak budaya juga yang udah terbentuk. Dan semoga upacara ini bisa dilaksanakan. Tentunya masih banyak upacara lainnya yang tadi kita bilang ada upacara adat dan lain-lain gitu. Betul. Tergantung kalian bagaimana mendapatkan nilai baik dari setiap upacara tersebut gitu. Siap. Lapor. Podcast telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Saya belum selesai ngomong. Sorry. Lapor. Ya. Podcast telah selesai. Ya. Kalimatnya. Podcast telah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Siap. Bubarkan. Siap, bubarkan. Yang Jargon apa? Podcast. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk di komen, Like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Iya. Terima kasih telah menyaksikan podcast obrolan baik. Di mana? Selalu ada nilai kebaikan di balik. Ayo dong. Di balik apa nih? Upacara adat yang ditentang agama mayoritas. Aduh, kacau juga. Terima kasih dan sampai jumpa.